Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap kamu, mulai dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu, guys. Nah, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap kamu dengan kartu yang saya pegang ini, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan sebuah informasi dan gambaran terhadap kamu dengan kartu yang saya pegang ini, guys. Mulai dari segi keuangan, pekerjaan, bahkan dari segi asmara kamu. Apa yang akan kamu alami dan apa yang akan kamu terima. Akan tetapi, sebelum saya membuka dan mengambil kartu yang ada di tangan saya ini, saya lagi-lagi tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman informasi ataupun gambaran yang saya berikan kepada teman-teman bukan merupakan sebuah acuan ataupun keputusan, karena kita yang berencana, tetapi Sang Penciptalah yang memutuskan bagaimana perencanaan kita tersebut. Oke guys, di pagi hari ini guys, saya akan mengambil sebuah topik atau sebuah judul karena ini salah satu komentar dari beberapa komentar yang diberikan terhadap saya. Judulnya adalah bagaimana nasib orang yang telah mencampakkan saya. Oke guys, kita langsung saja guys. Kartu yang saya ambil bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate guys. Tergantung bagaimana pola pemikiran teman-teman, apakah bisa menerima dan berpikiran positif atau berpikiran negatif. Oke guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu, di mana di balik kartu ini saya tidak tahu apa informasinya, apa gambarannya, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan sebuah gambaran ataupun informasi terhadap kamu. Apakah informasi ataupun gambaran terhadap kamu ini merupakan sebuah informasi bersifat negatif atau positif. Yang pastinya guys, dengan beberapa kartu ini akan menunjukkan bahwasannya sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, saya mengambil sebuah satu judul bahwasannya bagaimana nasib orang yang telah mencampakkan kamu. Apakah dia bahagia atau kebalikannya? Kita langsung saja terhadap kartu pertama, apa yang sedang terjadi terhadap dia. Ada muncul kartu Nine of Cups, di mana kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan sebuah reaksi ataupun kesimpulan terhadap saya bahwasannya orang yang telah mencampakkan kamu, dia sudah mendapatkan sebuah target yang sesuai dengan keinginan dia, yang sesuai dengan harapan dia, yang sesuai dengan pola pemikiran dia, baik secara ekspektasi dia, baik secara perasaan dia guys. Dengan kartu yang saya pegang ini, di mana kartu ini
menggambarkan sebuah situasi kebahagiaan, kepuasan, dan target. Bisa saya katakan bahwasannya ada sebuah rasa kelegaan, ada sebuah rasa kenyamanan yang dia dapat dari pihak orang lain. Bisa saja dalam arti dari segi finansial mungkin dia mendapatkannya, dari segi perasaan mungkin jauh lebih baik daripada kamu ketika dia menjalankan sebuah hubungan terhadap kamu. Mungkin ini yang dia rasakan, guys. Apakah kartu yang saya pegang ini akan membuat sebuah kenyamanan atau sebuah kebahagiaan akan berlangsung lama, atau justru kebalikannya? Kita langsung saja, guys, terhadap kartu kedua. Informasi apa yang terdapat di dalam kartu kedua? Apakah mendukung terhadap kartu pertama atau justru kebalikannya? Wow, kamu bisa melihat sendiri, guys. Seseorang dengan situasi mata tertutup dan tangan kiri ataupun tangan kanan memegang pedang. Kalau saya mengkaitkan antara kartu pertama dengan kartu kedua, bisa saya kategorikan bahwasannya di sisi lain dia merasa bahagia, tetapi di sisi lain ada orang yang sedang tidak senang terhadap kebahagiaan dia. Mungkin saja kamu, karena kamu ditinggalkan dengan situasi penuh dengan rasa tanggung jawab, atau mungkin saja kamu ditinggalkan penuh dengan rasa sakit hati. Kalau saya berbicara dari sisi negatif, mungkin bukan hanya di pihak kamu yang merasa tidak senang, yang merasa tidak suka atas kebahagiaan terhadap orang yang mencampakkan kamu, melainkan dari pihak lain pun seakan-akan memberikan sebuah sinyal bahwasannya kebahagiaan dia tersebut akan mengalami sebuah kebuntuan. Ini dia, guys. Atau bisa saja mungkin orang yang dia dapatkan itu merasa ada sesuatu hal di mana sesuatu hal itu membuat dia bingung, membuat dia ragu, apakah orang yang dekat terhadap saya ini akan memberikan sebuah respon seperti apa yang saya berikan terhadap dia. Ini dia, guys. Saya tidak berbicara terhadap diri kamu, tetapi saya berbicara terhadap orang yang mencampakkan kamu dan orang yang berada di samping dia. Orang yang berada di samping dia berpikiran ada sebuah keraguan, di mana keraguan itu belum berani dia ungkapkan. Tetapi di sisi lain, orang tersebut sudah mengalami sebuah kebahagiaan, kepuasan, dan kenyamanan sesuai dengan target dia, guys. Nah, kartu selanjutnya. Apa yang akan terjadi? Wow. Kalau saya ambil kartu Nine of Cups dengan kartu Queen of Pentacles, bisa saja pemikiran dia untuk saat ini, saya sudah mendapatkan sebuah target, di mana target itu memberikan saya sebuah pundi-pundi rupiah. Karena apa? Saya mengategorikan pundi-pundi rupiah, guys, karena muncul Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, di mana Queen ini bukan berbicara dari segi wanita ataupun dari segi pria. Bisa saja mungkin orang yang mencampakkan kamu itu wanita, dan dia akan menjadi sebuah ratu keuangan, dan dia akan mendapatkan sebuah finansial jauh di atas derajat dia. Ini dia, guys. Nah, kartu berikutnya, apakah Queen of Pentacles ini memberikan sebuah sinyal yang positif atau memang sinyal yang negatif? Wow.
Queen of Pentacles dan pertemuan. Kamu bisa melihat sendiri seseorang dengan seseorang dan sambil memegang sesuatu, di mana yang dia pegang itu bisa saja dari segi finansial, bisa saja dari segi perasaan. Kemungkinan dari ketiga kartu ini yang dia dapat itu sesuai, target dia sudah sesuai, guys. Target sesuai dengan keinginan dia, di mana keinginan dia berupa finansial dan berupa, bisa dibilang bukan hanya finansial, mungkin pekerjaan pun diberikan orang terhadap dia. Nah, kartu berikutnya, kelicikan. Nine, Queen, dan kartu The Two of Swords. Muncul di terakhirnya adalah kartu kelicikan. Bisa saya mengkategorikan, guys, kebahagiaan, kenyamanan dari segi finansial ataupun dari segi apapun itu dia buat atas dasar sebuah kelicikan. Kalau saya berbicara terhadap kartu yang terakhir yang saya ambil, di mana kartu terakhir ini sebuah kelicikan, mungkin kelicikan itu dia lakukan terhadap kamu. Bermain sembunyi-sembunyi, melakukan tindakan tanpa sepengetahuan kamu, di mana kelicikan itu menimbulkan sebuah kebuntuan di diri kamu. Ini dia, kamu buntu, tetapi orang yang mencampakkan kamu merasa bahagia, merasa puas, merasa targetnya sesuai dengan ekspektasi dia, tetapi dengan cara kotor. Kalau saya berbicara dari aspek lain, mungkin orang lain datang ke dalam kehidupan kamu terhadap pasangan kamu, di mana kedatangan mereka pun dengan sebuah situasi yang sangat licik. Kenapa saya mengategorikan sebuah situasi licik? Karena mereka melihat bahwasannya baik kamu ataupun mantan pasangan kamu bisa saja dari segi finansial di atas zona nyaman, di atas zona rata-rata. Tidak ada unsur sebuah perasaan di sini. Di sini hanya sebuah unsur kepuasan, di mana kepuasan itu hanya berupa kesenangan dari segi finansial doang. Ini dia, guys. Nah, bagaimana kesimpulan terhadap bagian ketiga yang menggambarkan bagian pertama dengan bagian kedua? Wow. Untuk kedepannya, guys, ada muncul kartu Ace of Cups. Ini saya berbicara bukan untuk kamu, tetapi untuk orang yang mencampakkan kamu. Mungkin bisa saja untuk kedepannya dia akan memulai sebuah kegiatan baru atau hal baru, di mana kegiatan ataupun hal baru tersebut sudah dia pikirkan dan sudah dia berikan sebuah pondasi. Kenapa saya bilang sudah dia pikirkan dan sudah dia berikan sebuah pondasi? Karena sesuai dengan kartu Nine of Cups, dia sudah memiliki sebuah target. Saya melihat target ini berupa finansial. Nah, untuk kedepannya, segi finansial yang sudah dia dapatkan ini berupa materi, dia akan pergunakan, di mana akan membuat suatu kegiatan atau suatu pekerjaan yang bisa memberikan dia pun sebuah penghasilan. Nah, apakah munculnya kartu Ace of Cups ini akan menimbulkan suatu pengaruh yang buruk? Wow.
Kamu bisa melihat sendiri, ada seseorang yang sedang memegang pedang di mana pedang itu akan menebas. Dia memang untuk kedepannya akan memulai sebuah kegiatan yang baru. Tetapi ketika dia memulai kegiatan yang baru tersebut, ada seseorang pun yang tidak merasa nyaman. Dimana dengan dia tidak merasa kenyamanan, bisa saja hal baru itu tidak akan terjadi. Dengan kata lain, mungkin kelicikan dia akan terbongkar dan membuat dia pun buntu. Sebuah kelicikan kedepannya akan terbongkar. Ini dia guys. Nah, kartu terakhir, The Emperor. Berarti kalau saya menutup kartu yang dua ini guys, saya letakkan di sini dan saya menggabungkan antara kartu ini, seakan-akan ada seseorang pria yang akan memberikan sebuah pelajaran terhadap dia, di mana ketika dia ingin memulai hal baru tersebut, untuk kedepannya seseorang ini akan membongkar sebuah kelicikan, di mana kelicikan itu akan membuat dia buntu. Tetapi kalau saya berpikiran secara positif terhadap kamu, bisa saja dengan rasa buntu yang kamu alami untuk saat ini, untuk kedepannya kamu akan memulai sebuah kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang baru itu sudah penuh dengan proses dan kamu lebih matang untuk melangkahkan kaki untuk kedepannya. Dimana ketika kamu sudah matang untuk melakukannya, akan hadir sebuah The Emperor terhadap kamu, dan dia akan menyembuhkan rasa sakit dan rasa kebuntuan yang kamu terima. Nah, dari beberapa kartu yang saya berikan terhadap kamu, saya menarik sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut, orang yang telah mencampakkan kamu untuk saat ini, dia merasa puas, dia merasa bahagia, tetapi kebahagiaan dan kepuasan yang dia lakukan itu berdasarkan kelicikan, dan cepat atau lambat ada seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan akan membongkar sebuah kelicikan tersebut dan membuat diri dia buntu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.